Baik, terima kasih untuk rekan-rekan. Selamat sore wa nusolli ala Rasulillah karim. Amma ba'du. Pertama-tama untuk rekan-rekan, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana untuk pagi hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dan kita bisa bersilaturahmi. Untuk rekan-rekan ketahui, di pagi hari ini sebagaimana telah kita rencanakan dan kita sampaikan ke rekan-rekan, hari ini kita akan melaksanakan press conference terkait dengan ungkap kasus dari unit Reskrim. Dalam hal ini nanti kita akan ada 3 ungkap kasus yang rencana akan kita rilis, yang tentunya sebagaimana biasa untuk rilis kali ini nanti kita laksanakan dengan sesi masing-masing ungkap kasus, ada 3 itu. Kemudian kita dalam komunikasinya 2 arah, yang mana nanti kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh unit Reskrim. Manakala nanti rekan-rekan ada hal yang perlu ditanyakan, dikonfirmasikan, silakan. Nanti juga akan ada seksi tanya jawab dan wawancara. Saya rasa itu dari pembukaan dari kami. Nanti lebih detail, lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim. Untuk itu kami silakan untuk Pak Kasat bisa laksanakan untuk rilisnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan kami, Pak Kasih, rekan-rekan media. Pada pagi hari ini saya selaku Kasat Reskrim Polres Magetan akan melakukan rilis. Ada 3 perkara yang akan kita lakukan rilis. Yang pertama, ini kejadian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023, yang mana di sini pelaku inisial A ini melakukan penipuan dengan modus operandi. Dia mendatangi ke rumah korban, kemudian menjanjikan pada korban pelaku sanggup untuk menjadikan pegawai staf Bawaslu bagian komputer dengan syarat yang pertama, dia harus membayar dengan menggunakan uang sebesar 5 juta. Kemudian membuat lamaran dan oleh pelaku ini dijamin masuk menjadi pegawai akan mendapatkan gaji 3.200.000. Nah, rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu, nama palsu yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, ini korban menjadi tergerak hatinya. Dia tertarik bahwa Bawaslu Kabupaten Magetan akan menerima pegawai, sehingga dia mau menyerahkan uang. Dari hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, ternyata di Bawaslu ini tidak ada perekrutan. Tidak ada perekrutan, apalagi melakukan pembayaran uang sebesar 5 juta. Dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini, ternyata di berita itu sudah ada pegawai dan tidak ada penerimaan lagi. Karena korban merasa dirugikan sehingga segera melapor kepada pihak kepolisian. Setelah diproses oleh pihak kepolisian, kita melakukan proses penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, serta melakukan pencarian terhadap pelaku. Nah, ini pelaku melarikan diri ke beberapa tempat. Terakhir dia lari ke Lumajang. Alhamdulillah berhasil ditangkap oleh tim kami, tim gabungan dari Resmob dan penyidik. Akhirnya berhasil dilakukan penangkapan di Lumajang. Pasal yang diterapkan oleh penyidik pasal 378, yaitu penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun. Uang hasil kejahatan yang berhasil dikuasai oleh pelaku ini dipergunakan oleh pelaku untuk kepentingannya pribadi. Nah, dalam ini dari keterangan daripada pelaku, sementara ini tidak ada keterlibatan pihak lain, baik dari Bawaslu ataupun pihak lain. Jadi pelaku ini dengan idenya dia sendiri, dia melakukan penipuan. Dan perlu diketahui, pelaku ini mantan staf Panwascam Kecamatan Panean, sehingga dia tahu persis, tahu celahnya tentang kegiatan-kegiatan di
Bawaslu. Kira-kira seperti itu rekan. Berapa orang dan yang Sementara ini yang lapor pada pihak kepolisian masih 1 orang, tapi hasil proses penyelidikan yang ditemukan oleh penyidik ini ada 4 pelaku, 4 korban yang sudah diketahui oleh penyidik. Tapi yang bersangkutan ini belum melaporkan. Nanti kalau memang yang bersangkutan merasa dirugikan dan melaporkan, akan kita terbitkan laporan polisi dan kita proses dengan perkara yang lain. saat menipu dia masih jadi staf apa sudah? Waktu itu dia sudah keluar ya. Dia sudah keluar, sudah tidak menjadi pegawai Panwascam di kecamatan. Per orang ditarik berapa nih? Ada 5 juta, ada yang 15 juta. Motifnya gimana dan biasa pelaku terkirim itu motifnya gimana? Jadi pelaku ini menyampaikan pada korban, dia menjanjikan bahwa Bawaslu ini akan menerima pegawai, kemudian dijamin diterima, akan mendapatkan gaji sebesar 3.200.000 selama 1 bulan. Jadi kalau dihitung secara matematis, dia memberikan 5 juta, nanti tiap bulan sudah dapat 3.200.000. Dia dapat keuntungan, kira-kira seperti itu. Nah makanya dia menjadi tergerak mau melakukan pembayaran, termasuk biodata ditaruh di flash disk. Ini semuanya sudah disiapkan oleh korban, saking percayanya kepada pelaku. Uangnya yang hasil penipuan dipakai apa? Dipakai untuk sehari-hari, Apa sehari-hari uang? ya untuk makan, untuk sehari-hari, untuk keluar kota. Nah ini dari hasil proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik ini, kita menemukan 4 orang korban. Kira-kira ini masih ada korban lain enggak selain 4 ini? Ya, Berapa jumlahnya? kurang lebih sekitar 20. Korbannya 20 orang. Bukan, korbannya sekitar 4 orang itu, untuk totalnya sekitar 20 juta. Total 20.000. Kan 1 orang ada yang 15 juta, ada yang 5 juta. Kalau 20.000 kan lebih. Belum dihitung pastinya dan Ketika kamu melakukan penipuan, waktu itu sudah keluar dari Panwascam atau masih staf? sudah keluar. Sudah keluar ya. Terus yang punya ide dalam melakukan penipuan, kok bisa punya ide untuk merekrut pegawai Bawaslu gimana? Ya ide untuk karena tidak punya uang. Udah keluarga? Sudah bercerai. Oh sudah cerai. Punya anak? Iya. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Mas, dulu itu masuk ke Panwascam bayar tau? Bukan. Narik-narik bayar juga? Tidak. Kan bayar? Tidak. Sampai teman nggak mas melakukan ini mas? Sendiri. Baru tahun ini aja atau sebelumnya pernah? Tahun ini aja. Jadi total uang berapa ya sekarang sudah diterima ke mas? Sekitar 20 juta. Makasih rekan-rekan.